إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانك ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri, menyanjungnya serta mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita dimudahkan bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia di masjid yang mubarak yang penuh berkah ini di kajian membahas sebuah kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Usuluts Tsalatsah, 3 landasan utama dalam Islam, tulisan dari Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kitab yang memuat tentang prinsip dasar agama itu sangat perlu untuk dikaji, tentu saja karena ini berhubungan dengan sebab yang menguatkan pondasi agama kita, bahkan membenarkannya, menjadikan amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan diridhoinya, dan akan menjadi sebab keselamatan kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan diridhoinya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita
syarat untuk kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia. Syaratnya adalah kita mengamalkan amal-amal ibadah yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak boleh melakukan perbuatan syirik, menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik. Kita akan mulai membaca kitab ini dari awal penjelasan dari Syekh yang menulis kitab ini. Mulai beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. yakni di sini penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tentu saja dalam rangka meneladani, mengikuti petunjuk Al-Quran yang dimulai dengan basmalah, ya. Meskipun kata para ulama Bismillah itu tidak termasuk surat, tapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri yang ditulis atau dicantumkan di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim yang kita terjemahkan tadi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini ada kata kerja yang terhapus atau yang tidak dicantumkan di akhirnya. Maksudnya takdirnya itu adalah kita mengatakan Bismillahi aktub, dengan nama Allah saya menulisnya, saya menulis tulisan ini, atau dengan nama Allah saya membaca kitab ini. Ya. Kita dahulukan kalimat Bismillah dalam rangka untuk mengambil berkah, mengambil keutamaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengandung makna kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita agar kita dimudahkan kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan. Baik. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim disebutkan 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Pertama, Allah. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan kandungan maknanya meliputi semua Asmaul Husna yang lainnya, nama-nama Allah yang maha indah lainnya. Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang merupakan tempat kembali semua makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Nama Allah itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah hak yang memiliki al-uluhiyah, hak untuk diibadai, wal ubudiyah, hak untuk disembah bagi semua makhluknya satu-satunya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah, hak untuk disembah dan diibadahi satu-satunya, makanya tidak ada satupun yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun sembahan-sembahan lain selain Allah, ini adalah semua sembahan yang batil, sembahan yang tidak benar, yang tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu
karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya sembahan yang benar, dan bahwa segala sesuatu yang mereka sembah atau seru selain Allah itu adalah al-batil. Makanya kata para ulama, la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah Subhanahu wa taala ya yang maha indah. Ar-Rahman ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Ya. Sampai di antara nama-nama Allah yang maha indah, kata para ulama, ada 3 yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan induk dan tempat kembali semua makna nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kan mengandung sifat rahmat. Ya. Cuman kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang maha luas. Sehingga kita tahu orang kafir pun mendapatkan bagian dari rahmat Allah dalam urusan-urusan dunia. Beda dengan nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini rahmat yang sifatnya khusus, hanya bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau rahmat dalam nama Allah Ar-Rahman itu artinya dzur rahmatil wasi'ah, Allah itu memiliki rahmat yang luas. Ya. Adapun nama Allah Ar-Rahim itu mengandung arti rahmat yang disampaikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dzur rahmatil wasilah, memiliki rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya sifat Allah rahmat itu, ya, memiliki rahmat itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau sekedar memberikan rezeki misalnya, ini rahmat yang bersifat umum. Tapi rezeki yang berkah, rezeki yang tidak melalaikan, rezeki yang bisa membantu kita dalam menegakkan ketaatan kepada Allah, ini rezeki yang khusus. Makanya orang yang beriman harusnya memperhatikan di dalam doa-doa mereka ketika mereka meminta-minta yang khusus. Karena perkara yang umum Allah berikan kepada semua makhluk. Ya, contoh seperti yang memahami makna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian penulis berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah ya, semoga Allah merahmatimu. Salah satu di antara adab yang baik ketika para ulama itu menyampaikan nasihat baik secara tertulis maupun secara langsung, ya, nasihat dari lisan, itu selalu mereka menyertakannya dengan doa seperti ini. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, dan biasa kita dengarkan para ulama ketika menyampaikan ceramah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka selalu berdoa. Ya, sampai pun menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya, mereka akan mengatakan barakallahu fiik, hayyakallah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik bagimu. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagimu. Dan ini termasuk hal yang bahkan dianjurkan ketika kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Cuman ini memang perlu dibiasakan. Ya, kita bicara dengan orang, sebelum kita bertanya, misalnya kita mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, rahimakallah," atau "semoga Allah merahmatimu."
hayyakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dalam kebaikan. Ini kan terkandung doa kebaikan. Kalau seandainya ini kita biasakan dalam pembicaraan kita, Masya Allah, pembicaraan kita selalu disertai dengan doa. Orang yang menjawab pertanyaan kita juga mendoakan kita. Jadi kan yang seperti ini ringan diucapkan, tapi kebaikan dan keberkahannya banyak. Dan selalu saya ingatkan, apalagi waktu kita menceritakan tentang orang-orang yang kita sayangi, misalnya sudah meninggal dunia, orang tua kita. Waktu kita menceritakan kepada teman kita atau keluarga kita, misalnya tentang pesan dari ibu kita yang sudah meninggal dunia, misalnya kita mengatakan, dulu ibu saya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, pernah berkata seperti ini. Kan ini doa kebaikan. Daripada kita sebut namanya saja, dulu ibu saya pernah berkata seperti ini, tidak mengapa sebenarnya. Tapi kalau kita sertai dengan doa kan lebih baik. Ya, jadi membiasakan di dalam ucapan kita selalu kita sertakan dengan doa. Ini kalau dibiasakan jadinya jadi ringan. Bukan lagi sesuatu yang asing dan berat kita ucapkan. Ya, ini seperti saya mungkin kita ketahui kebiasaannya orang Arab itu, mereka selalu banyak doa. Selalu banyak berdoa, sampai ketika mereka marah saja itu mendoakan orang yang mereka marahi. Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Kan ini baik daripada kita maki-maki dia, kurang ajar kamu, atau kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kan tidak ada artinya, bahkan bisa menjadi keburukan untuknya dan keburukan untuk kita. Tapi kalau kita doakan, Allah yahdik, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, Allah beri hidayah kepadamu. Kan ini baik. Kalimat-kalimat yang kebaikan yang biasa kita ucapkan, sampai pun dalam perkataan sehari-hari, ini akan menjadi kandungan doa yang bernilai ibadah dan juga menjadi sebab kebaikan bagi orang yang kita doakan, yang kemudian membalas dengan doa kebaikan juga untuk kita. Diingatkan di sini ya. Jadi kata-kata rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadamu, yang dengan itu kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kamu harapkan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan yang kamu takutkan. Ya. Jadi kalimat rahmat ini maknanya luas. Terkandung di dalamnya permintaan terhadap segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan. Bahkan juga terkandung di dalamnya permohonan pengampunan dosa-dosa. Cuman biasanya kalau digabungkan antara rahmat dan maghfirah, ya, misalnya rahimakallah wa ghafarallahu laka, misalnya semoga Allah merahmatimu dan mengampuni dosa-dosamu, berarti pengampunan dosa ini untuk yang lalu, ya, kesalahan-kesalahan dosa yang lalu. Adapun rahmat berarti kita meminta kepada Allah taufik agar dijaga dan diselamatkan, taufik dalam kebaikan dan dijaga serta diselamatkan dari perbuatan dosa, dijaga dari perbuatan dosa untuk masa yang akan datang. Nah, makanya pernyataan seperti ini menunjukkan penulis memang menghendaki kebaikan untuk orang yang membaca kitabnya ini. Makanya dia doakan. Ya, dia menghendaki taufik kebaikan baginya. Ini menunjukkan dia sayang kepada kaum muslimin yang akan membaca dan mempelajari kitabnya ini, karena didoakan dengan kebaikan di awalnya. Beliau berkata, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 perkara di dalam Islam, yang semua ini meliputi Islam secara keseluruhan, sehingga pantas untuk diperhatikan karena agungnya kedudukan 4 perkara ini di dalam Islam, dan sangat besar faedahnya dalam hal tentu meningkatkan dan menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu 4 perkara? Al-ula, yang pertama,
Al-ilmu, berilmu. Di dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang mempelajari petunjuknya. Apa gunanya petunjuk Al-Qur'an diturunkan? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang merupakan wahyu dari Allah, ya, senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa manfaatnya kalau kemudian itu tidak dipelajari, tidak dikaji? Apalagi Al-Quran yang isinya adalah sebaik-baik petunjuk. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan benar, tentu keutamaannya besar. Tapi lebih penting lagi adalah memahami kandungan maknanya agar kita bisa mengambil keberkahan dan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Jadi wajib pertama kita mengilmui, memahami agama. Tidak asing bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Berarti kebalikan dari hadis ini apa? Kata para ulama, orang yang tidak memahami agamanya, Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Tidak ada kebaikan baginya. Orang yang jahil terhadap agamanya, ya, makanya kejahilan itu identik dengan sifatnya penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Coba lihat beberapa ayat Al-Quran menegaskan penghuni neraka itu waktu di dunia tidak mau belajar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh-sungguh telah kami jadikan bagi penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami agamanya, memahami petunjuk Allah. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat atau membaca ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka lah orang-orang yang lalai. Tidak mau belajar agama, maka ditempatkan di dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi ilmu yang pertama, apa itu cakupannya ilmu yang wajib untuk kita pelajari? Mencakup 3 perkara. Wa huwa ma'rifatullah. Pertama, mengenal Allah. Kita menyembah Allah, kita harus mengenal. Karena Allah itu maha indah, maha tinggi sifat-sifatnya, maha mulia. Sehingga dengan kita mengenal Allah, kita akan mencintainya. Kita akan semakin tunduk kepadanya. Kita akan hanya takut dan berharap kepadanya. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita mencintainya? Bagaimana kita akan tunduk kepadanya? Padahal ibadah itu hakikatnya adalah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi ibadah tanpa cinta dan ketundukan, sikap merendahkan diri, ini ibadah yang tidak ada nilainya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fatir tentang hamba yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah yang mengenal Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu kata Ibnu Katsir artinya ay al-arifuna bihi. Hanyalah orang-orang yang mengenal Allah, yang mengetahui tentang makna kemahindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Yakni mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, yang dengan mengenal Allah ini kita semakin mencintainya, semakin tunduk. Maka dengan itu kita akan semakin berpegang teguh dengan syariatnya,
semakin semangat untuk mengamalkannya. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran mayoritas isinya dengan teratur, matahari, bulan, tidak pernah saling mendahului, pergantian siang dan malam, bintang-bintang dan seterusnya. Ini kita jadikan sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, ilmunya maha sempurna karena dia bisa mengatur alam semesta ini dengan demikian teratur, sebagaimana kekuatan dan kemahaperkasaannya maha tinggi, karena tidak akan mungkin bisa digerakkan benda-benda yang besar ini tanpa kekuatan dan kemahaperkasaan Sang Maha Pencipta. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat ke-20 sampai 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak menyaksikannya? Pada diri kita banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, keteraturan ciptaan Allah, kita bernafas, kita makan dan seterusnya. Ini semua menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah karena bisa dan maha kuasa menciptakan makhluk yang sempurna seperti manusia, binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenal beliau, namanya, kelahirannya, kemudian tentu yang paling penting sejarah hidupnya, akhlaknya yang mulia, yang ini menjadikan kita bersemangat menerima petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul ciptaan, rasul yang diutus oleh Allah dan merupakan sebaik-baik nabi yang diutus membawa sebaik-baik petunjuk. Karena dalam sejarah kita mempelajari bukti-bukti kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Qur'an dan banyak mukjizat atau tanda-tanda kenabian yang lainnya, di samping akhlaknya yang mulia, yang dengan itu kita akan semakin mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat, setelah yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya, nanti kita akan pelajari syahadat Muhammadun Rasulullah ini mencakup 4 perkara, yang ini semakin kita akan semangat mengamalkannya dengan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama mentaati beliau dalam segala yang beliau perintahkan, yang kedua menjauhi segala yang beliau cela dan larang, yang ketiga membenarkan semua berita-berita yang beliau sampaikan, dan yang keempat kita beribadah kepada Allah hanya mengikuti petunjuk beliau dan tidak mengikuti cara-cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surat An-Nisa misalnya, An-Nisa ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sifatnya orang yang beriman dengan benar, maka tidaklah demi Rabbmu, demi Tuhan, demi Allah, tidaklah mereka dikatakan beriman dengan benar sampai mereka melakukan 3 perkara ini. Pertama, sampai mereka menjadikan kamu hakim, menjadikan engkau wahai Rasulullah hakim pemutus dalam persengketaan di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa berat, rasa susah menerima keputusanmu, menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tunduk dengan sepenuh ketundukan.
Jadi ini syaratnya seorang itu dikatakan benar imannya. Dia lega lapang hatinya ketika mendengarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merubah satu kebiasaan dirinya yang ternyata dia mengamalkan sesuatu misalnya tidak ada contohnya, maka dia terima dengan lapang. Setelah dia mengembalikan kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menerima dengan lapang dan tunduk sepenuhnya mengamalkan dalil atau sunnah yang sampai kepadanya tersebut. Nah, jadi mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ya, 3 perkara ini antum perhatikan adalah yang pertama kali ditanyakan oleh manusia ketika masuk ke alam akhirat. Karena ini adalah 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburan kita masing-masing. Ujian yang tentu di alam kubur nanti kita tidak akan bisa menjawab kecuali sesuai dengan apa yang kita amalkan di dunia. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Yang akan bisa menjawabnya adalah orang yang selalu mengenal Allah, beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan berharap, yang benar-benar di dunia mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, tidak menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah. Dia akan tegas mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian wa madinuka, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, apa agamamu? Yang akan bisa menjawab agamaku adalah Islam adalah orang yang ketika di dunia benar-benar perhatian kepada agamanya, dia pelajari agamanya, dia mengamalkan agamanya, dia merasa bangga dan mulia dengan agamanya. Waman rabbuk waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Ini juga akan dijawab oleh orang yang sewaktu di dunia benar-benar dia mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal petunjuknya dan selalu mengikuti sunnah petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak mengikuti petunjuk selainnya. Ini pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kita tahu ada orang-orang yang tidak bisa menjawab. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang-orang yang imannya rusak, dia akan mengatakan apa? Ha ha, la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Ada kalimat ha ha, yakni kebingungan dia. Aku hanya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu maka aku ikut-ikut mengatakannya. Ini menunjukkan bahwa mengenal Islam itu kita harus tahu dalilnya. Tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Hadis ini menegaskan orang yang ragu ini dia hanya ikut-ikut mengatakan atau mengikuti apa yang dilakukan manusia, ternyata di hadapan Allah itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu 3 perkara ini adalah perkara yang wajib untuk kita kenali dan kita pegang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan tahapan awal kita di hari akhir di dalam kuburan kita langsung pertanyaan ini, 3 perkara ini yang ditanyakan. Jadi mengenal agama Islam, kita tahu agama Islam itu maknanya secara umum semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah Islam. Adapun secara khusus adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Islam itu hanyalah agama yang dibawa oleh beliau, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, kita tahu, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam kita harus kenal dengan dalilnya. Apa itu dalil? Argumentasi. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Islam kita harus pahami.
hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Islam kita harus pahami. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan apa? Rukun Islam yang 5. Islam itu adalah kamu mempersaksikan 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu melakukannya. Ditanya lagi, apa itu iman? Ternyata beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, rasul-rasul yang Allah utus, beriman kepada hari akhir, dan mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tingkatan yang paling tinggi, apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Inilah tingkatan Islam yang benar. Tiga-tiganya merupakan tingkatan agama Islam. Islam, iman, dan ihsan. Tidak ada tingkatan lain selain ini. Maka ini yang kita kenal dengan dalil tentang makna Islam yang benar, tingkatan-tingkatannya serta konsekuensinya. Ini yang merupakan kewajiban kita pertama kali sebagai seorang muslim, agar benar-benar agama kita, ilmu dan amal kita, iman dan amal soleh kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum, cukup sampai 3 perkara ini untuk kita pelajari di awal-awal kita membaca kitab ini. Semoga kita bisa memahami, dan tentu nanti akan ada perincian yang lebih detail lagi akan dijelaskan di penjelasan-penjelasan berikutnya insyaallah tentang makna Islam tadi, makna mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk kajian kita kali ini cukup. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Berkaitan tadi dengan ilmu Ustaz, kalau ini kan kalau misalnya kita ingin anak-anak kita itu bisa terarah berkaitan dengan pendidikan agamanya. Nah, kiat yang baik Ustaz untuk kita sebenarnya juga sih, tapi kami sudah anak pribadi sudah punya anak yang harusnya bisa terarah, tidak seperti ketika saya waktu kecil mendapat pendidikan berkaitan dengan agama. Nah, kalau sekarang ada statement, ada pernyataan bahwa masih sekolah saja anakmu di tempat ini, di sini ada tambahan agamanya. Nah, kalau saya memaknai itu cerita Ustaz bahwa berarti kayak kalau model seperti itu, statement seperti itu, kayak agama jadi tambahan. Yang menurut saya harusnya ilmu pengetahuan menjadi tambahan. Nah, bagaimana kiatnya Ustaz untuk kita sebagai orang tua atau mungkin juga untuk anak pribadi, bagaimana untuk mengimplementasikan berkaitan dengan hal tersebut? Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali, yang sangat bermanfaat sekali. Tentu kita semua tahu dan sepakat bahwa agama Islam ini adalah sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Maka mestinya kewajiban kita sendiri, apalagi dikatakan tadi wajib ya bagi setiap muslim, mempelajari 4 perkara. Pertama, ilmu agama. Bagi kita dan bagi anak-anak kita ini harus mendapatkan perhatian utama. Apalagi ini sebab kebaikan. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Maka menjadi tugas atau kewajiban utama orang tua dalam upaya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika menafsirkan ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan maknanya, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluargamu, termasuk anak-anak. Apalagi anak-anak, dia kan secara asal dia masih dekat dengan fitrah. Fitrah manusia kan diciptakan di atas kebaikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Berarti anak-anak masih dekat dengan fitrah. Nah, fitrah ini yang akan berusaha dirubah oleh syaitan dengan memberikan pengaruh-pengaruh keburukan sejak anak tersebut masih kecil, mulai dia mengenal dunia dan seterusnya, akan berusaha dipalingkan dari fitrah yang lurus oleh syaitan dengan tipu dayanya. Makanya kita perlu menjaga, apalagi anak-anak gampang terpengaruh dengan lingkungan, gampang meniru, gampang mengikuti teman-teman bergaulnya dan seterusnya. Dan terbukti sekarang anak-anak kita yang banyak terpengaruh dengan tontonan atau informasi-informasi yang keliru misalnya. Ini kita harus waspada. Mengenai masalah kenyataan yang ada di sekitar kita, memang pernyataan seperti tadi keliru sebenarnya. Di sekolah ini ada tambahan agama. Agama seolah-olah hanya tambahan saja. Tapi memang kenyataan yang ada, ya, daripada sama sekali tidak ada pelajaran agamanya, itu tentu lebih parah. Maka paling mending adalah kita memasukkan anak-anak kita di tempat yang ada pelajaran agamanya. Meskipun tadi mungkin masih keliru atau masih kurang kalau dikatakan sekedar tambahan saja, kan ada kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya di rumah. Tetap saja, meskipun anak kita di pondok pesantren, bahkan yang terus-menerus belajar agama, apalagi cuma sekolah yang ada tambahannya, tetap kita harus mengontrol, tidak boleh kita membiarkan. Tidak sedikit sekarang kita tahu ya, anak-anak yang kemudian akhlaknya rusak, masuk di pondok pesantren, kemudian bergaul juga dengan teman-teman yang mungkin di situ ya ada sebagian pondok pesantren yang mungkin entah kurang selektif atau kurang perhatian, akhirnya pergaulan anak-anak di sana justru juga ada yang rusak. Meskipun ini tentu bukan dominan, ya, tapi ada yang terjadi. Jadi orang tua tetap mengawasi. Kalau anak tersebut hanya sekolah di sekolah yang ada tambahannya tadi, kan dia juga bisa lakukan TPA di waktu sore hari. Alhamdulillah ada juga masjid kita yang bisa kita jadikan anak-anak di situ bisa belajar Al-Quran. Kemudian orang tuanya tentu punya kewajiban untuk mengontrol, karena mereka lah yang akan bertanggung jawab nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan tentu merupakan kebaikan besar bagi orang tuanya ketika anak itu bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Bahkan menurut pendapat yang benar tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang menjadi amal jariyah yang terus mengalir pada manusia. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3." Jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 arah. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Orang bangun masjid, orang menyumbang Al-Quran, selama dibaca, selama diamalkan terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Mengajarkan kebaikan, orang mengamalkan, maka terus dia dapat pahalanya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan orang tuanya. Anak soleh itu semua amal kebaikannya sampai kepada orang tuanya. Ini menurut makna yang benar dari hadis ini. Berdasarkan riwayat lain atau hadis lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari usahanya. Jadi anak ini usaha orang tuanya. Kalau dia berbuat kebaikan, melaksanakan amalan soleh, maka orang tuanya akan dapatkan pahala secara otomatis tanpa diniatkan, karena ini merupakan bagian dari usaha orang tuanya. Adapun kalau dia berbuat keburukan, kalau orang tuanya sudah menegur, ya tentu dia tidak dapat dosanya, tidak mendapatkan bagian dari dosanya, karena dia sudah menegur anaknya tersebut, mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Yang jelas keutamaan ini sangat besar. Ya, orang yang mendidik anaknya dengan baik, anaknya menjadi anak yang soleh, masya Allah, sampai kepada orang tuanya pahalanya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, ada seorang muslim di akhirat nanti dia masuk surga dengan rahmat dan taufik dari Allah,
kemudian dia mendapati tingkatannya di surga lebih tinggi dari yang semestinya. Maka dia bertanya, anna li hadza, bagaimana saya dapatkan ini? Maka dijawab Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat menjawab, bistighfari waladika laka, dengan banyaknya istighfar yang diucapkan oleh anakmu untukmu, untuk orang tuanya tersebut. Maka ini yang menjadikan kita semangat, termotivasi mengusahakan hal ini, dan tentu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita dan anggota keluarga kita. Nah, barakallahu fiik. Silakan pertanyaan lain. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانك ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا